Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan penerapan digital input output pada mikrokontroler AT89C51. Oke, langsung saja kita buka job sheet yang sudah dibuat. Oke, untuk job sheet bisa kalian download pada link yang ada pada kolom deskripsi dari video ini. Silahkan di-download sebagai bahan pembelajaran. Job sheet ini adalah tentang pemrograman port AT89C51 sebagai digital input output sederhana. Jadi dalam job sheet ini ada teori singkat serta langkah kerja dan skema rangkaian serta kasus pemrogramannya. Oke, saya langsung ke bagian skema rangkaian dan kasus pemrograman. Di sini terdapat sistem minimum dengan mikrokontroler AT89C51, di mana pada sistem minimum ini menggunakan input berupa dua tombol yang terhubung dengan port 2.0 dan port 2.1. Sedangkan sebagai outputnya adalah digunakan komponen lampu LED yang terhubung dengan port 3, mulai dari P3.0 sampai dengan P3.7. Untuk kasus pemrogramannya adalah buatlah program bahasa assembly dengan ketentuan berikut. Jika SW1 ditekan, maka lampu LED yang menyala adalah LED yang terhubung dengan P3.0 sampai P3.3. Jadi LED yang terhubung P30 sampai P3.3, yaitu LED D1 sampai LED D4. Jadi jika SW1 ini ditekan, maka LED D1 sampai LED D4 ini menyala, sedangkan LED D5 sampai LED D8 padam. Kasus yang kedua, jika SW2 ditekan, maka lampu LED yang menyala adalah LED yang terhubung dengan P3.4 sampai P3.7, yaitu LED D5 sampai LED D8. Jadi, jika SW2 ini ditekan, maka LED D5, D6, D7, dan D8 ini menyala, sedangkan LED D1 sampai D4 ini padam. Itu adalah gambar rangkaian dan kasus pemrograman pada praktek kali ini. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, kita langsung ke langkah kerja. Oke. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti software Proteus, dan tidak lupa butuh laptop ataupun personal komputer, serta software MIDI 51. Langkah yang kedua, buatlah rangkaian sesuai dengan gambar 4 di atas dengan menggunakan software Proteus. Di sini saya menggunakan software Proteus 8. Oke, jika kalian tidak ingin repot ataupun ingin langsung mempraktekannya, kalian bisa mendownload skema rangkaian Proteus yang ada pada kolom deskripsi dari video ini. Jadi saya sudah membuat skema rangkaian untuk praktek kali ini, yaitu sistem minimum dengan AT89C51 menggunakan 2 tombol input dan 8 output LED. Silahkan bisa kalian download job sheet ataupun skema rangkaian pada kolom deskripsi dari video ini. Langkah yang ketiga, setelah selesai membuat skema rangkaian di software Proteus, berikutnya simpan rangkaian dengan nama belajar_digital_io. Oke, jadi rangkaian ini akan saya simpan. Caranya, klik file, lalu pilih save project. Di sini akan saya simpan di folder yang akan saya buat di desktop. Jadi saya akan buat folder belajar digital IO. Belajar digital IO. Oke, saya buka foldernya. Nama filenya adalah
sama belajar digital _io. Lalu pilih save. Maka skema rangkaian kalian sudah disimpan pada folder belajar digital IO di desktop, yang ada di desktop. Langkah berikutnya setelah selesai membuat skema rangkaian adalah perhatikan dan pahami flowchart pemrograman digital IO sederhana berikut. Jadi flowchart ini adalah flowchart dari kasus pemrograman yang akan kita praktekkan. Jadi kasus pemrograman ini bentuk flowchartnya adalah seperti berikut ini, seperti ini. Jadi pertama ada tentu saja dari awal terminal mulai, lalu bagian flowchart decision, yaitu untuk mengetahui atau untuk mengecek kondisi dari P2.0, yaitu mengecek kondisi dari SW1 ini yang terhubung dengan P2.0. Apakah SW1 ini ditekan atau dilepas? Karena SW1 dan SW2 menggunakan tipe tombol pull up, maka jika SW1 ditekan, maka P2.0 ini akan bernilai 0. Sedangkan jika dilepas, maka P2.0 akan bernilai 1. Hal yang sama berlaku untuk SW2 dan P2.1. Oke, kita kembali lagi ke bagian flowchart. Oke, pada flowchart decision ini, yaitu untuk mengetahui atau mengecek kondisi P2.0. Jika bernilai 0 atau yes, maka P3 sama dengan 0000111 biner. Jadi jika SW1 ini ditekan sehingga P2.0 bernilai 0, maka P3.0 sampai P3.1 bernilai 1, sehingga D1 sampai D4 ini menyala. Sedangkan P3.4 sampai P3.7 bernilai 0, sehingga D5 sampai D8 padam. Itu adalah penjelasan tentang bagian flowchart decision yang pertama. Jika P2 atau SW1 dilepas, maka P2.0 bernilai 1, sehingga akan melanjutkan ke program berikutnya, yaitu bagian berikutnya, bagian untuk mengecek kondisi dari P2.1. Jika P2.1 bernilai 0 atau SW2 ditekan, maka P3 sama dengan 11110000 biner, yang artinya P3.0 sampai P3.3 ini bernilai 0, sehingga D1 sampai D4 padam, sedangkan P3.4 sampai P3.7 bernilai 1, sehingga D5 sampai D8 menyala. Oke, itu adalah penjelasan tentang P2.1 atau kondisi dari flowchart decision pada P2.1. Jika SW2 tidak ditekan atau P2.1 ini bernilai 1, maka program akan selesai dan kembali lagi ke awal program, berulang-ulang terus sampai ada proses penekanan yang baru atau perubahan kondisi yang baru. Itu adalah penjelasan tentang flowchartnya. Oke, setelah paham tentang flowchartnya, kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu berikutnya, buatlah program bahasa assembly berdasarkan flowchart di atas. Jadi, kita akan membuat program bahasa assembly dari flowchart ini dengan membuka software MIDE 51. Oke, pertama saya buka software MIDE 51-nya. Oke, setelah terbuka software MIDE 51 seperti ini, kita lanjutkan ke langkah yang ke-6, yaitu buat project baru di software MIDE 51 dengan klik menu File, lalu pilih New. Nah, seperti ini, ciri-cirinya adalah terdapat lembar kerja berwarna putih pada software MIDE 51. Setelah selesai langkah ke-6, kita lanjutkan ke langkah yang ke-7, yaitu berikutnya simpan project dengan klik File lalu pilih Save. Oke, kita klik File
lalu kita pilih save. Setelah muncul jendela baru seperti ini, kita lanjutkan ke langkah yang ke-8, yaitu simpan project di folder yang sama pada saat menyimpan file skematik dan beri nama file dengan format nama file .asm, lalu klik save. Jadi program ini atau file program ini akan kita simpan di folder yang sama pada saat kita menyimpan file skematik yang kita buat tadi. Jadi tadi ada di desktop, lalu folder belajar digital IO. Nah, jadi ada folder di sini. Di sini kita masukkan pada kolom file name, kita masukkan nama file program yang akan kita simpan, yaitu digital_io.asm. Jadi nama filenya adalah digital.io dan formatnya adalah .asm atau assembler. .asm ini perlu kalian tambahkan agar program disimpan dalam format bahasa assembly. Lalu pilih save. Setelah selesai, langkah yang berikutnya adalah kita membuat program berdasarkan dari flowchart yang ada pada langkah keempat. Oke, mari kita buat programnya. Di sini saya masukkan keterangan program bahwa program ini adalah program digital IO sederhana. Oke, jadi keterangannya adalah program digital IO sederhana. Setelah itu, kita masukkan instruksi yang pertama, yaitu org 00 hexa, yang artinya adalah program dimulai dari alamat 00. Oke, setelah masuk pada instruksi org 00h, kita mulai ke flowchart, yaitu label mulai sebagai awal program. Jadi di sini kita masukkan label mulai. Nah, label mulai ini adalah tanda dari awal program. Setelah kita masukkan label mulai, kita masukkan instruksi dari bagan decision yang pertama ini, yaitu instruksi yang kita gunakan adalah instruksi JNB, jump if not binary. Karena di sini yang ditanyakan adalah kondisi ini. JNB spasi P2.0 sesuai dengan bagan flowchart. Koma, labelnya kita buat misalnya pertama adalah label LED 1 untuk kondisi LED yang pertama. Di sini artinya jika P2.0 sama dengan 0, maka lompat ke label LED 1. Oke. Jadi jika P2.0 bernilai 0, maka lompat ke label LED.1 ini, di mana label LED.1 ini berisi instruksi P3 sama dengan 00001111 binary. Oke, kita buat label LED yang pertama, yaitu LED 1. Lalu titik 2, kita masukkan instruksi ini, yaitu move P3, tagger 00001111 binary. Oke, setelah kita masukkan instruksi move P3 tagger 00001111 binary, selanjutnya kita tambahkan meloncat lagi ke label mulai, yaitu SJMP mulai. Oke, SJMP mulai. Nah, setelah selesai dengan flowchart yang pertama, kita lanjutkan bagan flowchart yang kedua, yaitu mengecek kondisi P2.1. Kita kembali ke sini.
Kita kembali ke instruksi JNB ini, yaitu JNB P2.1, koma. Nah, kita masukkan label yang kedua, yaitu LED 2. Yang artinya adalah jika P2.1 sama dengan 0, maka lompat ke label LED 2. Oke, setelah kita selesai membuat label LED 1 tadi, kita tambahkan label baru lagi, yaitu label LED 2. Nah, label LED 2 ini isinya adalah instruksi mov P3 11110000 biner. Oke, mov P3, tagar 11110000 biner. Lalu jangan lupa SJMP mulai, yaitu jika nilai dari P2.1 sama dengan 0, JNB P2.1, LED 2. Jika P2.1 sama dengan 0, maka lompat ke label LED 2, yaitu ke label ini, yaitu untuk memindahkan data 11110000 biner ke dalam port 3. Jika tidak, atau P2.1 ini bernilai 1, maka kembali ke awal program, yaitu SJMP mulai, sehingga program berulang terus. Dan jika sudah selesai, kita masukkan instruksi yang terakhir, yaitu N. Oke, seperti ini. Di sini saya kasih keterangan. Setelah selesai membuat program, kita lanjutkan ke langkah. Nah, di sini masih kurang satu lagi, yaitu di sini adalah ada instruksi SJMP mulai, yang artinya melompat ke label mulai agar program berulang secara terus-menerus. Setelah selesai membuat program, kita lanjutkan ke langkah yang ke-10, yaitu setelah selesai mengetik program, berikutnya compile program yang telah diketik dengan klik menu build, lalu pilih build. Nah, seperti itu. Jika tidak terdapat error, maka silahkan buka file Proteus yang sudah dibuat. Jika masih ada error seperti ini, masih ada satu error terdeteksi, maka kita cek lagi bagian mana yang masih keliru dari program ini. Oke, kita cek. Nah, ini di sini ini harusnya bernilai keterangan, tetapi karena tandanya salah, maka dia menjadi error. Harusnya ini adalah titik koma. Oke, karena sudah kita benarkan, kita compile lagi, caranya klik build lalu pilih build. Nah, maka sudah tidak terdapat error lagi. Oke, jika kalian ingin benar-benar belajar dan berlatih, kalian bisa mencoba membuat sendiri program yang kalian buat sesuai dengan bagan flowchart yang ada pada langkah 4. Tapi jika kalian bingung, kalian bisa langsung melompat ke langkah yang ke-9, yaitu sudah ada programnya, program I/O sederhana untuk menyalakan LED sesuai dengan tombol yang ditekan. Oke, karena sudah saya compile dan sudah tidak ada error, selanjutnya kita buka file Proteus yang sudah kita buat. Oke, nah, lalu berikutnya kita lanjutkan ke langkah yang ke-12, yaitu masukkan program yang sudah di-compile. Caranya, klik 2 kali pada komponen microcontroller. Lalu, pada bagian program file, klik icon folder. Oke, kita klik 2 kali pada komponen microcontroller ini. Kita klik 2 kali. 1, 2.
masih tidak berubah. Nah, klik 2 kali. Lalu pada kolom program file ini kita klik icon folder ini. Nah, lalu kita cari program yang sudah kita compile tadi. Karena di sini sudah saya simpan pada folder yang sama, maka akan langsung menuju ke file program tadi. Di sini saya pilih Digital I/O, lalu klik OK. Jika sudah selesai memasukkan program, selanjutnya kita lanjutkan ke langkah yang ke-14, yaitu klik icon play di bagian kiri bawah software Proteus. Oke, di sini kita klik icon play. Oke, lalu kita coba tekan SW1. Jika SW1 ini ditekan, maka sesuai dengan kasus pemrograman tadi, yaitu jika SW1 ditekan, maka lampu LED yang menyala adalah LED yang terhubung dengan P3.0 sampai P3.3. Oke, kita tekan SW1. Oke, setelah kita tekan SW1, lampu LED yang menyala adalah D1 sampai D4, yaitu LED yang terhubung dengan P3.0 sampai P3.3. Oke, berarti kasus yang pertama berhasil. Sekarang ke kasus yang kedua, yaitu jika SW2 ditekan, maka lampu LED yang menyala adalah LED yang terhubung dengan P3.4 sampai P3.7. Oke, coba kita tekan SW2. Maka lampu LED yang menyala adalah D5 sampai dengan D8, yaitu LED yang terhubung dengan P3.4 sampai P3.7. Oke, dengan demikian maka kasus program yang kedua juga terselesaikan. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang contoh penerapan Digital I/O sederhana pada microcontroller AT89C51. Oke, ini file programnya. Ini adalah rangkaian dan hasilnya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.